Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Hana. Baru kita ya? Iya, mudah-mudahan sebentar lagi yang lain udah gabung ya. Oke. Karena tutup dulu, aduh banyak banget, belum ada yang selesai. Apanya? Ini PR Hana. Oh, apalagi saya udah hilang belas. Sama Mana? itu minta yang kan sangat mudah ya. Terus minta yang itu dong. Ya. Yang pertama. Intensif belum ada Bunda. Oh, belum bikin. Iya. Kalau yang readers, oh nggak perlu ya readers ya. Malahan Hana readers di skip, belum nggak nonton. Oh, nggak nonton. Nah, waktu itu kan kaki Hana kena parang. Iya, jadi sakit. Assalamualaikum. Oh, ini udah ada sama siapa kita di sini. Assalamualaikum Kak Lisa. Ya. Kabar? Alhamdulillah. Udah sampai mana nih? I haven't read. Baru mulai ayat kedua. Tapi kita kembali lagi ke ayat pertama kan, lihatin bahasa Inggrisnya. So, kita mulai aja ini insya Allah udah jam 9.30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita alhamdulillah yang di diskusi pagi hari udah mulai hampir selesai ini vokabularinya. Tapi kita kembali lagi ke ayat pertama, soalnya kita mau liatin bahasa Inggrisnya ini. Yang pertama-tama translasinya. Ini. Jadi maksudnya mau ditranslasi ke bahasa Indonesia? Bukan, minta tolong dicek dulu bahasa Inggrisnya betul atau enggak, kemudian nanti baru ke Indonesia ya. Iya. Jadi tadi Pak, when the hypocrites come to you, they say benar, we testify that indeed you are truly the messenger of Allah. Kenapa pakai indeed and truly dua kali emphasisnya? Karena indeed inna, kemudian truly dari la al-taukid. Oke, jadi ada dua ya ini. Benar-benar dites pada indeed you are truly the messenger of Allah. Oke, that's all right. And Allah, He knows, He-nya nggak diganti. Allah, He knows that, and Allah knows. Karena kan He-nya sama Allah sama ya. Ya, ini badal al-kul. Ya, jadi and Allah knows. Jadi He-nya nggak perlu jadi. Oke. That certainly you are truly. Again, ini ada dua ya. Certainly, truly, you are truly His messenger. Ya. Atau kalau disamain that indeed sama kayak yang atas tadi, atau nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa ya. Cuma kalau di yang sahih internasional itu dia nggak dua kali, nggak pakai dua kali, cuma satu aja. Certainly udah cukup. Iya. Tapi Kita kan
Yeah, in our grammar, karena kita belajar tergantung dari grammar yang kita tahu ya. Iya, betul. And Allah, He testifies sama kayak tadi ya. And Allah testifies that the hypocrites are liars ya, are truly liars. Itu juga sama ya, ada dua ininya. Empasisnya Iya, lah. Oke. That's good. Oke. Jadi dikasih catatan dulu di sini. Apa tadi? Ada badrul ya. Iya. Ada dua ininya, empasisnya ada dua. He and Allah. Inside Ya'lamu is that it's possible because it is Badal al-Kul. Oke. Badal al-Kul, oh ya, namanya. Total replacement ya, Badal al-Kul. Nah, ini juga sama di sini kan? Ya. Oke. Tapi inside yashhadu. Ya. Kecil banget. Yashhadu. Oke. Terus dicatat nggak yang ini ada truly sama certainly ada dua kali? Udah, karena di sini ada ya. Ya, oke. Oh ya. Oke. Omitted harusnya M-nya 1 ya. Gimana sih kalau nulisnya omitted? T-nya 2. Oh, T-nya 2, kebalik Hana. M-nya 2. Iya. Oke. Nah, yang jadi masalah ketika digabungin semua nih, jadi oh iya, digabung semuanya ya. When the hypocrites come, bukannya came-nya jadi come to you, koma, they say, koma, come to you, koma, they say, they say, when they come to you, they say, we testify that indeed you are truly the messenger of Allah, and Allah. Oke, ini kita catat dulu ya. Yeah. That certainly you are truly his messenger. And Allah testifies that the hypocrites are truly liars. And Allah testifies that certainly. Jadi maksudnya ketika digabungin ini semua banyak kata yang sama diulang-ulang gitu. Iya, tapi kan yang pertama itu Allah, dia Tuhan yang tahu bahwa kamu itu utusannya. Kalau di sini Allah dia sebagai witness that hypocrites truly liars. Diulang-ulang, tapi fiilnya lain ya. Tapi nggak apa-apa sih diulang-ulang, kan Ustadz juga bilang bahwa dia akan bikin tafsir, tapi yang kata-katanya tuh dalam bahasa Inggrisnya tuh banyak orang bingung, tapi ya memang begitu isinya. Ingat nggak yang di day 2 kemarin? Iya. D3 kan? D3 apa day 2 lupa saya. Kalau misalnya dari segi bahasa Inggrisnya yang seperti ini ada nggak sih alternatif lain to keep untuk keep semua emphasis tapi dengan yang lebih flow kata-katanya. Yang lebih apa? Yang lebih flow, yang lebih flowing, lebih flowing. And Allah knows that certainly. Iya, makanya itu certainly truly kebanyakan kalau dalam bahasa Inggris. Allah knows that certainly. And Allah knows that. And Allah knows that. Allah knows that you are his messenger.
We testify itu ya tadi, we testify that you are the messenger. We testify that you are the messenger of Allah. We testify that you are, bisa aja ini truly-nya, certainly-nya itu kebanyakan ya kalau bahasa Inggris nih nggak bisa diulang-ulang gitu. Jadi apa kayaknya yang kemarin Ustadz bilang juga, some people they translate dengan yang panjang ya ininya, kata-kata yang panjang, yang ada yang orang yang simplifying nih, jadi sedikit aja pakai less wordy. Nah kita maunya apa? Tergantung kita maunya apa. Iya. Kalau kan we testify Pilihan that ya. indeed. Jadi pilihan jadinya ya. Iya, pilihan. Tapi Kalau kita mau simple English, ini kita just simple to the point, nggak usah diulang-ulang. Truly sama indeed, ini aja huruf apa kasih bold. We testify that you-nya misalnya capital, you-nya capital letters atau in bold gitu ya. Tapi penekanannya jadi hilang ya. Nah kan kalau di bold, kalau pakai bold, pakai kata dikasih Iya. bold atau kata huruf besar semua misalnya. Jadi inditnya itu untuk apa yang diemfasis dengan kata indit ini, misalnya mau dihilangin. Iya. Di bold ya. Jadi indit you-nya capitalize atau in bold, kasih warna hitam apa warna merah apalah yang gede. Jadi maksudnya alternatifnya begini. Lebih flowing, lebih simplifying bisa. It is that you are the messenger of Allah, and Allah knows, and Allah mana tadi di sini juga ada ya, knows that, certainnya bisa dihilangin, nggak perlu, that you-nya di apa namanya, certainly-nya dihilangin, you-nya capitalize atau tunggu dulu, kita bikin dua versi. Oh iya ya. Kalau enggak cumbersome, dalam satu kalimat itu ada emphasisnya 2 kali, bahasa Inggris nggak pernah gitu. Kalau bahasa Arab sih memang cocok ya, dalam bahasa Arab dikasih, karena mereka punya huruf yang spesial untuk apa? Untuk emphasis, mereka punya huruf spesial. Kalau bahasa Inggris kan nggak ada spesial. Jadi karena nggak ada spesial, jadi mereka pakai kata-kata. Pakai kata-kata kebanyakan. We testify that you are the messenger of Allah, and Allah knows that you are, ya gitu aja. Jadi truly-nya jadi dihilangin. Kalau truly-nya dihilangin jadi you are his messenger. Tapi nggak usah juga udah tiada sih. Nah gini, jadi tuh. When the hypocrites come to you, they say we testify that you are. When we are talking is alright because we can suara kita dinaikin kan, lainnya ada tone of voice. We testify that you, kita tunjuk gitu ya. Tapi kalau di dalam tulisan mesti dikasih lihatnya caranya gini aja, pakai you atau pakai kata indeed atau pakai kata truly atau pakai embolding. Itu emphasize-nya di you atau di are? Nah itu we testify that you. Nah ini kalau bahasa Arabnya tadi apa? Inaka you are, jadi you are dong ya, karena inaka itu indeed you are ya, karena ada are-nya hidden ya. Iya. Jadi you are. You atau are? You aja boleh, you aja, you. Oh gitu. Jadi nggak ada perbedaannya kalau dimanapun emphasize-nya di you atau di are sama aja. Oke. And Allah, kenapa Allahnya huruf besar? And certain emang. Oh, nggak perlu ya, karena ini badal ya. Karena ini badal, jadi nggak perlu kasih emphasize ya. Bisa ulang gimana? Tadi kan di depannya nama Tuhan nggak ada innaka, nggak ada li. Wallahu. Nah, jadi Allahnya nggak pakai. Innallaha
that you are his messenger. And Allah testifies, yeah, that the hypocrite, yeah. So you can see ya, beda ya, yang satu lebih panjang kan, lebih panjang, kalau ini simplified. Oh ya. Ini yang pertama literal translation. Kemudian yang keduanya ini apa namanya? Simplified. Jangan simplify. Possible aja ya. Hah? Possible translation. Ya. Atau alternative translation. Oh iya. 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 Alternatif ya. Alternative translation. Jadi itu tadi udah semua ya. Nah ini ada yang mau didiskusikan lagi di sini teman-teman yang lain? Ada siapa lagi? Enggak, maksudnya kalau ada yang punya opini lain gitu bisa iya. Jangan apa? Cuma kita belajar aktif semua. Because I may not be correct anyway, but that's what I think. Iya, kan makanya. Ya ada Kak Rahma juga. Assalamualaikum Kak Rahma. Halo. Waalaikumsalam. Qadarullah bisa gabung. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, jadi ini ya. Nah, alhamdulillah udah selesai berarti ini bahasa Inggrisnya. Yeah. Nah, sekarang karena tadi untuk itu apa? Rahma, tadi kita pakai indeed, pakai truly, kebanyakan diulang-ulang indeed and truly. So the simplified version, alternative translation dibuang, tapi pakai you in capital supaya emphasisnya you atau embolding ya. We testify that you and Allah knows that you are his messenger and testify that hypocrites are liars. Jadi truly-nya sama indeed-nya dibuang. Itu yang di atas literally translation apa literal translation? Bagusnya yang mana tuh? Bagusnya literally translation apa literal? Literally ya? Maksudnya apa? Ininya, bahasanya? Literally. Gitu. Jadi sifat. Kalau literally jadinya itu adverb kan? Literal translation this is correct karena dia nggak berdiri sendiri. Iya. Kalau literally itu adverb dia, kayak technically. Iya betul. That's alright. Oke, nah jadi sekarang kita mau coba pindahin ke bahasa Indonesia. Nah, oh my God. Jadi dari bahasa Arab ke Inggris dulu terus Indonesia. Ini bisa challenging ini, Bapak. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba dulu. Kalau misalnya masih chaos ya di pending dulu. Bapak coba aja dulu. Tunggu, ini harus Hana tutup dan copy dulu. Save. Di copy. Taruh di sini aja. Oke. In bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia susahnya ini ya. Plural singular itu di 2 kali. Ulang-ulang kadang-kadang sekali. Kadang-kadang 2 kali. Oh ya, untuk apa panduan terjemahannya kita mau pakai yang mana ini? Kan ada beberapa nih dari Indonesia, ini ada 3 ya. Yang mana aja coba yang cocok. Coba kita buka dulu surat Al-Munafiqun. Ya, sinyalnya lama, maklumlah di desa. Oke, apa ini? Nanti aja. Oh, ini. Ya ini hampir sama kan translation-nya tadi.
Iya, kita mau cari yang untuk Indonesianya, Kak, karena Indonesianya ada macam-macam juga. Hmm. Indonesia itu, nah ini kan ada 3 punya Indonesia. Ini dari departemennya. Departemen Agama itu aja, Departemen Agama. Iya. Nah ini. I don't think itu jika. I think ketika kayaknya kalau when the hypocrites come to you. Iya, kalau kakak ceknya juga di Google Translate-nya biar ada. Kalau di Google Translate benar pakainya ketika. Kalau yang ini, yang 2 lainnya apabila. Kalau ketika itu ke waktu ya, lebih ke waktu. Kalau apabila tuh ke hypothetical, apa bahasa Inggrisnya tuh? Masih belum pasti gitu ya. Kalau Hipotesis. apabila. Kan ini ya. ketika orang munafiknya datang. Iya. Jadi Ketika itu jadi when ya. Sama dengan when. Kalau Udah, apabila itu kan kalau bisa datang bisa enggak. Kalau apabila. ya. Ya. Nah, yang jelasnya ini jauh banget ya kalau jika. Oh, jika tuh mungkin apabila juga. Oh iya, jika if kan, kalau jika itu if. Ya, if ya, jika. Tapi lebih ke waktu yang belum pasti apabila. Nah, kalau jika ini lumayan jauh juga sih, ya. Jadi kita pakai yang Departemen Agama aja ya. Yang mutasar apa tuh gimana? Yang mana? Itu tadi. Muhtasar? Ya ini makanya kalau ini jauh. Oh jauh. Oke. Oh, tapi kalau kita baca dulu, jika orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, waduh, ini Dia ini kayaknya ini dia literal translation, dia ngasih tahu secara thoroughly apa yang terjadi di dalam. Jadi lebih detail. Iya. Ini bukan terjemahan kayak ada banyak tambahan gitu ya? Ya, ini ada banyak tambahan, ada banyak kata keterangan di dalamnya. Iya. Jadi, situasi saat mereka datang itu seperti apa? Iya. Jadi dia tafsirnya dia masukin orang munafik itu di luarnya ke Islam, dalamnya bukan gitu kan? Dia masukin ke situ gitu. Wah malah ini campuran dong. Tapi ya jangan ya. Kita kan masih belajar. Iya. Kita masih yang belajar yang plain aja, plain simple. Kenapa nggak kita translate aja yang dari bahasa Inggris tadi? Iya. Ketika orang-orang munafik datang kepadamu gitu aja. Iya. Kalau munya baru bisa kita kasih parentesis Muhammad karena Allah lagi ngomong ke Nabi Muhammad kan. Iya. Iya. Maksudnya iya kita bisa translate yang Sahih internasional tadi, cuman karena pengen juga punya pegangan lah istilahnya gitu kan, yang udah di-approve sama Indonesia gitu. Oke, kita bisa pakai yang ini aja. Departemen Agama ya. Advance copy. Oke. Iya, Departemen Agama udah pasti inilah official. Nah, nanti kita bisa punya 2 di sini, nggak apa-apa juga. Di sini bahaya nggak? Tunggu dulu, di mana ini? Terlalu banyak macam-macam huruf. Oke, jadi di sini kita taruh copy lagi, kembali lagi. Nah, jadi sama. Hapus. Harus dikecilin ini semuanya berarti. Biar pas satu halaman. Nah
Nah, ini pertama kita mau terjemahin dari ini ya, Sahih Internasional ya. Oke, boleh silakan. Ana ketik di sini. Ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu dalam kurung Muhammad, Ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu, Muhammad SAW, they say, mereka berkata. mereka mengatakan atau mengatakan, berkata kali ya. Bedanya apa berkata sama mengatakan? Mereka berkata. Dalam bahasa Inggris sih they say. Mereka berkata. Ya, Ini aksi berkata, mengatakan. Kalau mengatakan I think sudah masuk dalam ini ya. Madi apa? Aduh, pas mengatakan berarti sudah dikatakan atau berkata lagi berkata itu lebih Lagi. ke present. Kalau berkata lagi saat ini. Tapi karena kita pakai when they come kan iza. Jadi berkatanya jadi ini dong. Jadi it's still a continuation of when iza kan. Kalau iza menjadi present. Oh, ini bukan apa tense, bukan. Ini tentang kalimat langsung atau tidak langsung, kayaknya. Oh. Nih, kalimat tidak langsung digunakan ketika ingin mengucapkan perkataan yang pernah dikatakan seseorang untuk disampaikan ulang kepada orang lain. Hana nggak bisa kalau baca begini. Mesti. Iya, ini dia berkata langsung, jadi pakai apa? Kalau tidak langsung itu loh. Kalau itunya alkul ya. Kalau bahasa Arabnya alkul, kalimat langsung. Iya, mereka berkata lah. Ini enggak. Mereka berkata, adik berkata, Salsa mengatakan. Ini kedua-duanya termasuk kalimat tidak langsung ya? Sama aja dong. Sama aja ya, pilih aja mana. Tapi kalau mau lebih clear, precise, short, sharp, berkata lebih short, sharp daripada mengatakan. Iya. I don't know. Mengatakan tuh kan berarti sudah lewat kan. Kalau ini kan masih berlangsung. Iya, masih berlangsung dan juga karena ada iza kan. Iya. Jadi mereka berkata sebenarnya. Tadi yang kata Rahma bilang kalau mengatakan udah di madi ya. Iya sih, apa logiknya mungkin. Sebenarnya memang madi, tapi karena iza jadi present tense, jadi berkata. Oke. Jadi mereka berkata bahwa kamu Rasul Allah. Ya. Oke, bahwa ya, we testify, kami bersaksi. Oh iya, mereka berkata kami bersaksi ini di hypocrite bahwa kamu adalah kamu apa bahwa Anda apa kamu pakainya? I don't know. Ini kakak juga jadi belajar bahasa Indonesia. Tunggu dulu. Dia maksudnya ini kan kalau Anda kan formal. Iya. Ini kan munafikun sama Rasulullah kan mereka menganggap dia nggak anggap Rasulullah itu tinggi dari mereka kan? Oh iya. Jadi kamu aja ya ditunjuk gitu ya. Iya, kayak Abu Jahal dan lain-lain juga tetap panggil hai ya Muhammad, dia nggak pernah manggil. Mereka berkata ada dua pilihan lebih engkau kali. Engkau. Kami bersaksi bahwa engkau boleh, kamu boleh. Engkau lebih lebih bagus kayak ini, lebih halus. Ya, di bahasa situnya apa? Oh, ini mau dibandingin dulu ya. Kita dulu lalu dibandingin. Kita mau coba dulu. Ini harusnya ditutup dulu dong nanti. Iya.
Ya, kemudian engkau Engkau adalah utusan, No, it's messenger. Nabi. utusan Allah. ya, Anda adalah pakai ya. Is itu adalah bahasa Indonesia. You are. dan Allah gitu ya. Dan Allah tahu bahwa Oh, dia 2 dikasih sini ya. iya ada 2. Yang satu Tunggu, kan apa? yang sebagai satu utusan Allah, yang kedua sebagai saksi bahwa munafik adalah pendusta. And Allah knows, ini he-nya karena kemarin Hana itu nggak ada he. Dan Allah tahu Dan Allah Dan tahu. Allah mengetahui. Tahu apa mengetahui? Tunggu tadi ya lamu kan? Ya lamu Iya. Iya, tahu mengetahui. aja. Dan Allah Mengetahui. mengetahui bahwa engkau benar, bahwa engkau Kalau enggak adalah Nabi Allah. Mau ditambah apa di sini? Engkau adalah utusannya. Allah. His messenger, utusannya. Iya, utusannya. Saya nyambung ke atas. Ya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi. Tuh kan tadi berkata, bersaksi, tahu. Jadi itu kata-kata langsung, fiil langsung aja. Bersaksi, tahu. Ya bersaksi, berkata bahwa orang munafik adalah pendusta. Bahwa Orang munafik itu plural ya? Hypocrites. Iya, tapi bahasa Indonesia kadang-kadang orang-orang munafik, yang karena di pertamanya udah orang-orang munafik, yang keduanya nggak perlu orang-orang lagi. Bahasa Indonesia tuh. bisa nggak begini? Bahwa para munafik Bisa. Oh ya, para bagus tuh daripada orang-orang kepanjangan. bahwa para munafik Adalah pendusta. Are liars. pendusta. Apa tadi? Yang ini tadi perbandingannya antara tahu dan mengetahui. Mengetahui, berkata, mengatakan, sama bersaksi, menyaksikan. Kalau tahu itu kayak bahasa Inggrisnya mungkin begini ya. Bahasa Inggrisnya apa? To know. Kayak apa ya? No. Ya, Idea. no. Ya, Just- to know idenya. Masdar gitu ya. Ya, masdar nanti kan. Bukannya fiil. He knows, Fiil. itu fiil dong, fiil. Tahu itu fiil. He knows. Fiil dong. Kan ini, Kalau ya mengetahui. lamu. Iya, makanya kita Ya, lamu itu lebih ke knows. Iya, Tahu sama mengetahui itu bukannya perbedaannya di bahasa formal dan bahasa yang lebih ini ya, lebih sehari-hari ya. Harusnya Oh, enggak. Tahu itu lebih ke idea. Misalnya saya tahu sesuatu. Taunya itu ada idea bahwa saya sedang mengetahui gitu. Yaitu kayak apa, interchangeable ke fiil karena saya sedang mengetahui. Tapi misalnya saya tahu Presiden Indonesia itu Jokowi. tahu terus ya kan, tidak Iya. tergantung waktu ya kan. Ini kalau saya tahu itu kan berarti kita ngomong langsung kalimat. Iya. Langsung. Tapi kalau mengetahui kita menceritakan, Allah mengetahui bahwa engkau adalah. Iya, itu dia cocok tuh. Kayak tadi jadi kan. Tadi juga kita kayak yang tadi apa, berkata sama mengatakan. Iya. Sama. Jadi Kemudian ada lagi dari dimensi yang lain, kebanyakan kata tahu itu dipakai untuk situasi informal, makanya kita agak belibet ya untuk memahaminya. Karena kalau secara informal tahu itu jadi verb,
Jadi kata kerja sama dengan mengetahui. Tadi tahu itu jadi kalau kita ngomong langsung gitu. Yang informal ya. Kalau mengetahui jatuhnya ke formal. Cuman ke yang EYD berdasarkan apa bahasa Indonesia yang baik dan benar, tahu dan mengetahui itu bedanya kalau menurut Hana, tahu seperti masdar ide dan mengetahui itu seperti verb. Karena apa? Tahu kita bisa kasih imbuhan diketahui. Diketahui. Jadi bukan ini lagi kan? Bukan fi'il lagi. Kalau diketahui adalah kayak isim maf'ul. Nah, bisa kita ganti lagi. Apa lagi? Ya, mengetahui, diketahui, gitu Ketahuan. kan? Aku nggak tahu kalau ketahuan. Jadi. Gitu ya. Jadi kalau secara bahasa Indonesia yang baik dan benarnya, perbedaan tahu dan mengetahui itu, tahu itu seperti ide, masdar, dan mengetahui itu seperti kata kerja. Tapi kalau kita mikirin informal dan formal, pastinya sama. Tahu dan mengetahui dua-duanya kerja. Nah gitu. Makanya pas benar kita taruh di sini mengetahui karena bahasa Arabnya kan fi'il. Iya. Okay. Fi'il formal. Iya. Fi'il dan formal. Selesai ya berarti. Coba kita bandingkan. Itu kalau mau dipendekin lagi mungkin bisa ketika orang-orang munafik mendatangimu. 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 Yang supaya lebih pendek. Munya muncul dari iza ja'al munafikun qalu. Munya dapat dari mana? Dari innaka. Enggak. Enggak. Mendatangimu kepada kita kan punya hak. Oke. Datang kepadamu, mendatangimu. Susah juga ya bahasa sendiri. Tapi kan kalau kita melihat kalimat ini orang Indonesia akan ngerti kan? Iya. Kalau as long as they can understand deh, kenapa mesti dirubah lagi? Mau di perfecting? Ya, biar udah pas banget itu. Iya, soalnya biar kita kan bukan ahli tafsir gitu maksudnya. Bukan jadi ahli yang bahasa. Iya, bukan ahli bahasa. Jadi kalau asal orang Indonesia bisa ngerti, that's enough. Kalau mendatangi itu kayaknya aneh deh. Iya. Ya, nggak pas ya. Oke. Jadi kalau dibanding, mengakui mereka bersaksi, kalau ini mengakui. Ya, mengakui sama bersaksi. Oh, bedanya apa? Sama kan? Ya, sinonim kayaknya mereka. Ya. Bukan. Kalau bersaksi ya menyaksikan gitu, tapi belum tentu mengakui. Misalnya saya menyaksikan Kak Lisa menyiram tanaman. Nah, tapi bisa, oh ya, apakah Kak Lisa jam segini menyiram tanaman? Saya nggak ngakui, enggak, gitu kan? Bisa apa ya? Kalau mengakui itu lebih udah bersaksi dan melihat. Kalau bersaksi kan bisa melihatnya. Sekedar melihat kalau bersaksi itu kan. Ya. Sekedar menyaksikan. Kalau mengakui udah dalam hatinya udah nggak bisa lagi mengelak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ada dua kan, we witness or we testify, ada dua kadang-kadang. Ya, itu sama ya. Ya, jadi witness bersaksi, kalau testify kali mengakui. Jadi pilih aja yang mana. Sometimes Ustadz Ahmad they say one or the other. Ya kan? Sometimes they translate witness, I witness, sometimes they say I testify. Tapi dalam bahasa Indonesianya jelas kalau bersaksi dan